Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari kelas TRI 3C dengan NPM 24782. Jadi di sini saya akan mengerjakan Cisco Packet Tracer Lab 7.2.10 yang judulnya Configure DHCP V4 V4 V4. Oke, di sini pada mata kuliah jaringan komputer 2 tentunya. Nah, tujuan dari lab ini adalah untuk mempelajari cara mengonfigurasi dan memverifikasi layanan DHCP V4 atau Dynamic Host Configuration Protocol versi 4 di jaringan perangkat Cisco. Jadi dalam lab ini kita akan mengonfigurasi router sebagai DHCP server agar dapat otomatis memberikan alamat IP, subnet mask, default gateway, dan DNS kepada host dalam jaringan, yaitu PC2 ini ya, PC1 dan PC2. Lalu mengonfigurasi router lain sebagai DHCP client agar router tersebut bisa menjalankan alamat IP secara ISP. Lalu mengonfigurasi DHCP relay dan memverifikasi hasil konfigurasi untuk memastikan setiap host mendapatkan alamat yang benar dan dapat berkomunikasi antar jaringan. Oke, cukup banyak omongnya, kita langsung ke pengerjaannya teman-teman. Nah, di sini yang pertama kita masuk ke sini, ada addressing table dan topologinya ya. Configure the exclude IPv4 address, configure router as DHCP. Kita masuk ke router 2 teman-teman. Enable configure terminal. Kita sini bukan perintah IP DHCP X included address 192.168.1.1 192.168.10.10. Nah, sini perintah ini gunanya mengecualikan alamat IP yaitu 10.1 sampai 10.10 agar tidak diberikan hostnya secara otomatis teman-teman. Biasanya digunain untuk gateway, server, atau perangkat lain yang butuh IP tetap atau statik. Nah, selanjutnya kita tetapkan hal yang sama, tapi ini diubah menjadi 30.1 sampai 30.10. Ini sama seperti yang kayak di atas sebelumnya, tapi untuk jaringan 30.0. Selanjutnya IP DHCP pool R1 LAN. Sini membuat pool DHCP dengan nama R1 LAN ya. Kalau dianalogikan kita kayak buat daftar alamat rumah khusus untuk komplek R1. Selanjutnya masukkan perintah network 192.168.10.0, terus masukkan subnet mask. Sini perintahnya gunanya untuk nentuin jaringan mana yang akan dilayani oleh pool DHCP R1 LAN ini teman-teman. Jadi R1 LAN hanya akan memberi alamat jaringan ke 192.168.10.0. Oke, selanjutnya default router 192.168.10.1. Sini menentukan alamat gateway router yang akan digunakan untuk klien DHCP untuk keluar dari jaringan lokal. Selanjutnya DNS server 192.168.20.254. Sini gunanya untuk menentukan alamat DNS server yang akan diberikan ke klien agar bisa mengubah nama domainnya menjadi IP teman-teman. Selanjutnya IP DHCP IP DHCP pool R3 LAN. Nah, di sini
membuat pool DHCP ya. Untuk sekarang membuat untuk yang R3. Selanjutnya bisa networknya kita pakai yang tadi aja biar nggak panjang ngetik 30.10. Nih, menentukan jaringan yang dilayani oleh R3 LAN ya. Selanjutnya network defaulternya ini menentukan gateway jaringan R3 teman-teman. Selanjutnya DNS server. DNS servernya sama seperti sebelumnya teman-teman. Lanjut selanjutnya mungkin kita bisa exit ya. Udah untuk pengaturan ininya full. Selanjutnya masuk ke interface Gigabyte Ethernet 01. Kita masukkan IP, perintah IP DHCP, IP address DHCP. Di sini kita akan mengatur agar interface ini mendapatkan alamat IP secara otomatis dari ISP teman-teman. Selanjutnya kita hidupkan ya interface-nya agar bisa berjalan. Pak. Oke. Sudah di R2 kita masuk ke R3, router R3. Kita masuk ke enable dulu, prevalent mode, exit mode, lalu configure terminal, masuk ke mode konfigurasi ya. Interface Gigabyte Ethernet 0/0, masuk interface, lalu IP helper address 10.2.2.2. Sini gunanya perintah ini untuk menentukan alamat IP router di R2 yang berfungsi sebagai DHCP server. Jadi dengan perintah ini permintaan DHCP dari PC di jaringan R3 akan diteruskan juga ke R2 teman-teman. Selanjutnya di PC2 kita atur IP konfigurasinya menjadi DHCP teman-teman ya. Close. Nah, dia akan mendapatkan alamatnya secara otomatis teman-teman. Oke, kita close ya untuk PC2. Selanjutnya kita masuk ke R1, router R1. Enable biasa configure terminal. Lalu kita masuk ke interface Gigabyte Ethernet 0/0. Lalu kita masuk IP sama yang dilakukan di R2 ya. 10 titik, tapi ini beda. 10.1.1.1.2. Lalu sudah kita mengatur ini IP helper ini untuk menentukan alamat router R2 sebagai DHCP server untuk jaringan R1 teman-teman ya. Jadi permintaan DHCP dari PC1 ini kan dia pakai jaringan R1 akan diteruskan juga ke R2 teman-teman. Jadi ini sama kayak R3 ya. Selanjutnya di PC1 kita atur juga IP configuration-nya menjadi DHCP. Kita tunggu, dia akan mendapatkan IP otomatis. DHCP request successful. Oke, coba kita cek result. Tidak ada masalah. PC2 DHCP server DHCP teman-teman. Terus dulu masih ada yang salah teman-teman. Di R2 kita cek result tadi masalahnya ada di PC2 default gateway, berarti misalnya ada di pool R3 LAN. Pool R3 LAN 30.10 default routernya salah teman-teman, sorry. IP
DHCP full R3 dan di sini ini saya salah memasukkan teman-teman ya, seharusnya 30.1 30.1 dan servernya sama default router. Oke, kita divisi 2. Kita tunggu dulu. Nah, sudah coba 90% ya. Kita cek lagi fase terminal 0 R2 included address DHCP server. Kan yang tadi ya 90%, sini ada masalah di router 2 teman, excluded addressnya. Mungkin kita harus mengulang perintah ya, dan visi 2 nya belum benar. Kita masukkan perintah ulang IP DHCP 30.1. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke PC 2 yaitu configuration DHCP. Kita coba ke static dulu, lalu ke DHCP dan request. Nah, DHCP request successful. Oke teman-teman, sini sudah mencapai 100% untuk computation ya teman-teman ya. Untuk pengerjaan lab 7.2.10 configure DHCP v4. Oke, mungkin itu saja pada pengerjaan lab kali ini. Jika ada kesalahan dalam pengerjaan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.